Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak soleh dan soleha? Semoga senantiasa sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali dengan Ustazah Dia dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini kalian akan belajar tentang peristiwa hari kiamat, macam-macam hari kiamat, dan hikmah beriman kepada hari kiamat. Anak-anak sekalian, hari ini kalian akan belajar bersama guru tamu. Ustazah harap kalian bisa menyimak dengan baik video pembelajaran pada kali ini. Tetap semangat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Amin. Mari kita awali pertemuan hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a. Warzuqni fahman tayyiba wa amalan sholiha. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar pelajaran 2, yaitu ketika bumi berhenti berputar. Sebelum belajar, Pak Guru bacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Peserta didik dapat 1. Meyakini adanya hari akhir sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman. 2. Menunjukkan perilaku rendah hati yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Yang ketiga, memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Kita mulai pelajaran kita yang pertama, yaitu makna hari akhir. Hari akhir disebut juga hari kiamat. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat tidak diketahui kapan terjadi. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui kapan peristiwa hari kiamat terjadi. Namun, kita harus percaya hari kiamat akan datang. Percaya kepada hari kiamat adalah rukun iman yang kelima. Pada hari akhir, seluruh manusia meninggal dunia. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang hidup. Manusia akan dibangkitkan kembali untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar, seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya selama hidup di dunia. Apabila selama hidup, manusia tersebut banyak melakukan kebaikan, maka surga akan menantinya. Namun sebaliknya, apabila manusia tersebut selama hidup banyak melakukan kejahatan, maka nerakalah yang akan menantinya. Mari kita simak peristiwa hari akhir yang dijelaskan di dalam surat Al-Qari'ah dari ayat 1 sampai 11. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth,
Pada hari itu manusia seperti laron yang beterbangan. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Fa amma man thaqulat mawazinuh. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang. Wa amma man khaffat mawazinuh, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Setelah kita belajar tentang makna hari akhir, anak-anak, mari kita lanjutkan macam-macam hari akhir. 1. Kiamat sugro atau kiamat kecil. Kiamat sugro ialah hancurnya alam di sekitar kita. Misalnya, gunung meletus, gempa bumi, banjir bandang, dan lain-lain. Kiamat kecil dapat terjadi di mana saja di atas bumi ini. Kiamat kecil dapat menimpa siapa saja dan di mana saja, seperti kematian seseorang. Kiamat sugro atau kiamat kecil bisa saja terjadi karena ulah manusia sendiri. Contoh, seperti kecelakaan karena tidak hati-hati di jalan. Kemudian karena menebang pohon-pohon yang tidak terkendali, sehingga gunung menjadi gundul, tanah longsor, serta membuang sampah di sungai, sehingga mengakibatkan banjir. Yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro adalah hancurnya alam semesta beserta isinya, seperti matahari, bumi, dan planet-planet lainnya sudah tidak berjalan pada porosnya sehingga saling bertabrakan. Bumi berguncang dahsyat dan tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang hidup. Dalam surat Al-Zalzalah, Allah menjelaskan, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Kiamat kubro lebih dahsyat dan tak ada seorang pun yang tahu kapan akan terjadi. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang tahu. Pelajaran kita selanjutnya yaitu tanda-tanda hari akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan tanda-tanda hari kiamat makin dekat melalui firman-firman-Nya dalam Al-Quran. Di antara tanda-tanda tersebut adalah sebagai berikut. 1. Banyak ulama muslim yang wafat. 2. Ilmu agama dianggap tidak penting. 3. Maksiat makin terang-terangan dan kejahatan di muka bumi makin merajalela. 4. Banyak laki-laki yang perilakunya menyerupai perempuan, atau sebaliknya, perempuan berperilaku seperti laki-laki. 5. Banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. 6. Minuman keras dan barang terlarang, seperti narkoba bebas beredar, sehingga menimbulkan tindakan kriminal yang merajalela. 7. Munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau rasul. Setelah kita belajar tentang makna hari akhir, macam-macam hari akhir,
dan tanda-tanda hari akhir, ada hikmah yang dapat kita gali, yaitu 1. Kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. 3. Kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti berkelahi, menggunakan obat terlarang atau narkoba, minum minuman keras, mencuri, memfitnah, dan perbuatan tercela lainnya. 4. Bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. 5. Selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. 6. Tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan, seperti melakukan sholat 5 waktu, mengerjakan PR, dan sebagainya. Yang terakhir, Pak Guru bacakan rangkuman pelajaran kita hari ini. 1. Hari kiamat atau hari akhir adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. 2. Hari kiamat dapat dibedakan menjadi 2. Kiamat sugro atau kiamat kecil dan kiamat kubro atau kiamat besar. 3. Di hari kiamat kubro, seluruh makhluk hidup akan mati. 4. Setelah kiamat kubro tiba, manusia dikumpulkan untuk dimintai pertanggungjawaban amal mereka sewaktu hidup di dunia. 5. Hikmah meyakini hari kiamat yaitu melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. 6. Tanda-tanda kiamat disampaikan oleh Rasulullah SAW, tetapi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu waktu terjadinya. 7. Ada hikmah yang dapat dipetik ketika kita senantiasa mengingat datangnya kiamat sugro dan kiamat kubro. Demikian pembelajaran kita hari ini anak-anak. Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga bermanfaat. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga dengan penjelasan yang sudah kalian simak tadi akan memotivasi kita semua untuk semangat dalam belajar, semangat dalam beribadah, semangat dalam belajar, dan juga semangat dalam beramal soleh. Ustazah ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.